Cikarang. Cikarang adalah pusat dari Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Daerah Cikarang meliputi wilayah Kecamatan Cikarang Pusat, Cikarang Barat, Cikarang Timur, Cikarang Utara, dan Cikarang Selatan. Sebelumnya, pusat pemerintahan Kabupaten Bekasi berada di Kota Bekasi, yang karena pemekaran daerah sekarang menjadi kota otonom. Cikarang sendiri merupakan kota industri terbesar se-Asia Tenggara. Cikarang ibu kota dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Berada tepat di sebelah timur dari kota Jakarta, membawahi 23 kecamatan termasuk beberapa desa dan kelurahan. Diresmikan pemerintah pada tanggal 15 Agustus 1950. Bekasi dikenal sebagai wilayah pertanian subur. Setelah kedatangan penjajah lalu dikuasai, rakyat dipaksa menyerahkan hasil buminya. Akibatnya kelaparan. Kemudian muncullah satu nama yang terkenal dengan sebutan Entong Tolo. Dia inilah pahlawan yang berusaha menyelamatkan penduduk dari kemiskinan, bertarung dengan para centeng pesuruh penjajah yang sebenarnya adalah bangsa sendiri yang berbalik memihak Belanda. Kedatangan Jepang sesungguhnya sesuai ramalan kitab buku Jayabaya. Diungkapkan jika pada suatu hari akan datang bangsa berkulit kuning dari utara dan mengusir bangsa kulit putih, namun ia hanya akan memerintah sebentar. Cikarang berkembang dan dikenal sebagai daerah industri karena kegiatan industrinya yang paling menonjol di daerah ini. Hal tersebut dapat dilihat dari begitu banyaknya area industri yang tersebar, mulai dari Cikarang Barat hingga ke Cikarang Selatan. Beberapa kompleks industri yang ada di Cikarang antara lain MM 2100 Cikarang Barat, Bekasi International Industrial Estate, Hyundai Industrial Park, S Jakarta Industrial Park, dan Delta Silicon Industrial Park. Banyak perusahaan yang berkembang di Cikarang, berasal dari luar negeri seperti dari Singapura, Inggris, Jerman, Korea, Jepang, Cina, Malaysia, Taiwan, dan negara Timur Tengah. Perkembangan properti di ibu kota Kabupaten Bekasi ini tidak bisa dilepaskan oleh keberadaan kawasan industri. JBK adalah salah satu kawasan industri tertua dan populer di sini. JBK punya luas wilayah sekitar 5.600 hektar, menjadikannya sebagai salah satu kawasan industri yang terluas di Asia Tenggara. Pembukaan lahannya dimulai sejak 1989. Selain JBK, di Cikarang juga terdapat Delta Silicon, yaitu daerah Lipo dan kota Delta Mas di Sinarmas Land. Selanjutnya, properti hunian mulai berkembang. Perusahaan yang terdapat di Cikarang tak sebatas skala nasional, namun juga internasional. Ini membuat jumlah pekerja asing di Cikarang pun makin meningkat. Keberadaan pekerja asing inilah yang mendorong pertumbuhan properti hunian dan komersial semakin pesat. Tak cuma dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitas. Masing-masing pengembang membangun properti hunian terpadu, mulai dari rumah tapak, apartemen, perkantoran, hingga mal dan pusat hiburan lainnya. Konektivitas Cikarang dengan kawasan lain pun makin membaik dengan dibangunnya. Maka tak heran jika sekarang kawasan ini dikategorikan sebagai salah satu kawasan sunrise property. Ulasan wilayah ini juga membahas akses. Cikarang bisa ditempuh melalui 3 gerbang tol arah Jakarta Cikampek. Lewat gerbang tol Cikarang Barat, kilometer 28, gerbang tol Delta Mas, kilometer 37, dan gerbang tol Cibatu, kilometer 34.
Beroperasinya tol Bekasi, Cawang, Kampung Melayu, Becakayu, seksi 1 juga makin membuat akses dari dan menuju kawasan ini kian mudah. Belum lagi adanya rencana pembangunan LRT yang terhubung ke Jakarta. Pembangunan jalan tol Jakarta Cikampek 2 sepanjang 36 km yang dibangun mulai triwulan 2017 dan ditargetkan beroperasi Pembangunan jalan tol Jakarta Cikampek sepanjang 36 km yang dibangun mulai triwulan 2017 dan ditargetkan beroperasi pada 2019. Cikarang yang juga masuk wilayah Bekasi dengan jumlah penduduk terbanyak nomor 4 di Indonesia dan sebagai kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara, memang bisa dibilang sebagai kawasan yang seksi. Pergerakan harga properti di Cikarang kini juga kian menantang. Jika dibanding wilayah lainnya yang masuk ke dalam Kabupaten Bekasi, Cikarang dinilai lebih prospektif dalam hal perkembangan di sektor properti. Apalagi mengingat terdapat lebih dari 4.000 perusahaan lokal dan asing, 21.000 ekspatriat, dan 20.000 pekerja domestik di kawasan ini. Dengan total ekspatriat dan pekerja domestik sebanyak itu, maka tingkat kebutuhan hunian di kawasan ini tentunya sangat tinggi sekali. Begitupun potensi market rentalnya. Fakta inilah yang lantas menjadi magnet bagi pertumbuhan subsektor properti lain, terutama residensial. Jika ditelisik lebih jauh, tidaknya terdapat 7 faktor dalam ulasan wilayah Cikarang yang menjadi keunggulan dan potensi kawasan ini.